Aduh. Kenapa? Kenapa? Coba dong baca doa gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Bengong? Kok bengong sih? Hai. Halo, selamat malam teman-teman. Jadi ini ceritanya vlog dadakan hari ini dan suaraku juga udah mulai habis dan aku nggak bisa kenceng-kenceng karena di belakang nggak kelihatan ya, di belakang ada si kembar lagi bobo. Aku habis bikin story kan di Instagram, lagi jalan-jalan sama anak-anak dan banyak banget yang nanyain perginya pakai ART nggak, pakai neni nggak, gimana sih caranya pergi bareng 4 anak gitu, ngurusin sendirian. Jadi aku mau sharing gimana caranya pergi bareng 4 anak seharian. Ini tipsnya ala aku ya teman-teman. Yang anaknya lebih banyak dari aku juga pasti banyak dan pasti punya tips masing-masing, karena yang mamanya pasti tahu gimana cara handle anaknya gitulah. Tapi aku mau sharing ini yang ala aku ya. Yang pertama, jangan pernah berekspektasi apapun ya teman-teman kalau pergi sama anak-anak, berapapun jumlahnya, terutama banyak ya. Jadi kalau aku nih, aku udah nggak akan mikir, aduh nanti kayaknya bakalan bisa nih ngopi cantik, waduh kayaknya bakalan bisa nih shopping nih, cari baju-baju yang kemarin jadi inceran, kayaknya udah nggak mungkin. Itu udah aku pendam dalam-dalam, udah aku buang, udah aku singkirin lah pokoknya jauh-jauh gitu ya. Pokoknya kita easy going aja, bener-bener nggak usah berekspektasi aneh-aneh, berekspektasi macem-macem gitu ya. Yang kedua, siapin kebutuhan selengkap dan sesimpel mungkin. Jadi misalnya obat-obatan wajib yang biasa anak-anak kalian bawa gitu ya, anak kalian minum, terus sabun, minyak telon gitu kan. Tapi sesimpel mungkin gitu. Kalau bisa ukurannya yang paling kecil, kayak minyak telon apa, sabun segala macam tadi itu, tapi dalam versi mini gitu, kecil banget segini nih. Jadi kita nggak ribet dan dijadiin satu wadah gitu ya teman-teman. Jangan sampai ada yang ketinggalan, karena kebayangkan kalau misalnya kita nggak bawa sabun terus kita ke tempat yang nggak ada sabunnya dan kebetulan mereka PUP udah pasti kita udah riweh banget gitu loh. Kita belum bisa, jadi kita nggak pakai sabun akhirnya, atau kita jadi cari-cari sabun dan itu riweh dan bikin kita tuh jadi panik, jadi nggak fokus, nggak santai gitu. Yang ketiga, jangan keburu-buru. Siapin semua perlengkapan itu jauh-jauh hari sebelumnya. Kalau aku biasanya malamnya aku siapin untuk besok, kira-kira besok bakal mau pergi, pagi sampai sore atau pagi sampai siang gitu, durasinya berapa lama dan berapa banyak yang harus dibawa gitu kan, aku siapin malamnya. Terus saat mau pergi itu aku juga pokoknya harus santai lah. Jadi dari mandi, makan itu harus santai-santai. Aku nggak bakal mau keburu-buru. Itu kayak akan nambah kepanikan aku dan bikin anak-anak tuh jadi kayak, pernah nggak sih kalau kita pergi buru-buru tuh anak-anak juga jadi kayak rusuh gitu kan teman-teman, kita jadi kayak sepaneng gitu kan. Bahkan sampai mau berangkat pun itu di dalam mobil tuh anak-anak sampai tanya gini, mah kok nggak berangkat sih mah? Ya bentar dulu, tahu nggak tuh aku lagi ngapain? Aku lagi berdoa teman-teman, aku lagi berdoa. Aku ambil nafas dulu, bener-bener sampai tenang, cek kopling ini oke nggak, semua barang udah, pokoknya aku harus mikir dulu, terus memposisikan anak-anak pada tempatnya dan mereka lagi dalam kondisi tenang, nggak rewel, baru berangkat. Coba dong baca doa gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Terus kalau amin gimana? Amin. Mana aminnya? Amin. Yang keberapa tadi? Yang keempat ya? Yang keempat, berangkat setelah anak-anak kenyang dan pup. Itu pasti udah pada tahu kan ribetnya ngurusin perpupan itu kalau kita jalan-jalan di kafe, di mall, apalagi di tempat-tempat yang kayak misalnya toko kain atau pokoknya tempat-tempat yang kira-kira kamar mandinya kurang kondusif lah untuk anak-anak. Aduh, udah deh.
Kalau aku biasanya nggak berangkat terlalu pagi ya teman-teman. Pokoknya setelah mereka kenyang, mereka bakalan pup kan. Nah, udah dibersihin baru berangkat. Kenapa kita jadi bahas perpupan ya? Tapi itu penting loh. Itu bikin kita tuh kayak, aduh, kan gitu ada bau-bau yang serem gitu. Ini dia nih, tugas negara nih gitu. Oke, sekarang yang keberapa? Nah, yang keberapa aku lupa. Bawa cemilan secukupnya. Dan kalau aku usahain nggak coklat. Karena udah sering kan kalau warna coklat tuh bakalan mereka peperin kemana-mana tuh, ke sofa, ke baju, dan cemilannya tuh sebisa mungkin yang sekiranya nggak ngotorin jok mobil atau baju kita ya teman-teman. Kayak biskuit lah masih oke ya, coklat no, permen no karena bakal lengket. Terus es krim apalagi, paling susu mau nggak mau harus kita bawa kan. Biskuit lah, biskuit paling aman, biskuit yang nggak ada lengket-lengketnya sama sekali ya teman-teman. Terus kalau bisa tuh yang bentuknya kecil-kecil gitu. Aku pernah lihat ada, pokoknya yang kecil-kecil segini, jadi mereka sekali makan. Bawa mainan yang sesimpel mungkin. Aku pernah dulu pinginnya nyenengin mereka, dan saking khawatirnya mereka itu bakal rewel di jalan, aku bawa mainan yang mereka tuh suka. Iya memang bener sih, cuman kadang-kadang yang mereka suka itu banyak gitu. Yang satunya bisa nyala, yang satunya bisa gerak, yang satunya bisa bersuara atau apa. Itu aku bawa semua. Dan itu rewah banget. Akhirnya apa? Aku beli mainan yang gampang dipegang, gampang dibawa, gampang dimasukin tas, nggak terlalu besar gitu, dan all in one. Pokoknya mainan itu harus yang bisa gerak, bisa bunyi, bisa bersuara, bisa nyala, kalau bisa jadi satu. Jadi ya udah satu itu aja dibawa kemana-mana. Terus setelah sampai di tempatnya, biasanya sih aku jarang sih kalau ke mall ya pergi sama mereka, karena ya 4 anak gitu loh. Terus pergi kemana tujuannya terlalu banyak. Ya pernah sih, cuman kebanyakan aku perginya ke kafe. Nah kalau di kafe aku kebanyakan cari tempat yang kafe itu tertutup, jadi nggak outdoor. Kalau outdoor bahaya banget, mesti bakalan sampai ke jalan-jalan dan banyak mobil ya. Indoor tertutup. Terus ini dia. Ini pengalaman setelah anakku cowok-cowok 2. Aku karena sering banget ke kafe, aku tahu nih kafe-kafe mana yang enak gitu kan, yang mejanya tuh ujungnya nggak tajam gitu teman-teman. Terus yang mejanya tuh agak tinggi-tinggi, biar mereka tuh nggak gampang ngambil minuman kita gitu loh. Tumpah sana tumpah sini. Wah sumpah itu PR banget. Terus cari yang mejanya sama kursinya berat teman-teman, jadi nggak bakal digeser-geser. Kalau anakku punya habit, dia tuh ngegeser meja, dia ngegulingin kursi, terus kursinya tuh digeser. Dan kursinya kenapa tuh? Kursinya kenapa? Ayo. Oke bos. Bos. Hai. Pakai baju anti lecek. Jadi bahannya bisa kaos atau kemeja yang bahannya toyobo, katun toyobo. Kita kan nggak mau kan pergi jalan-jalan sama anak-anak, terus kita tuh jadi kayak kucel, jilbabnya kucel, bajunya kucel, celananya kucel, nggak mau kan. Pengennya tetap kece, tetap santai gitu kan. Kalau aku tuh intinya santai dan tetap kece gitu temen-temen. Kalau kita udah kusut gitu ngeliatnya nggak enak banget gitu kan. Saat kita tuh tampil yang rapi, kita tuh jadi lebih semangat, lebih pede gitu, daripada kita tampil acak-acakan gitu kan, nggak enak gitu ya. Yang ke berapa nih? 9 ya. Yang ke 9, aku melarang diriku sendiri pakai barang-barang branded saat pergi sama anak-anak, sama 4 anak ini. Jadi kayak tas branded, sepatu branded, jaket branded, apa yang branded aku taruh dulu rapi-rapi. Sayang bahannya gitu loh. Kadang kita ada kan barang yang nggak terlalu pricey gitu, tapi kita sayang banget sama barang itu karena dapetinnya susah misalnya, atau memang barangnya agak pricey sedikit gitu, kita mau beli lagi kita harus nabung dulu misalnya. Itu sayang banget teman-teman kalau pergi bawa itu sama anak-anak. Pasti bakalan kotor, kusut, kucel. Aduh jangan deh, saran aku jangan. Jadi pakai yang, cari bahan yang gampang banget dibersihin,
Itu tadi 9 tipsnya. 9 apa 10 ya, tapi sebenarnya kalau bisa sih ada yang bantuin teman-teman itu udah wajib lah ya, kayak misalnya ngajak pak suami, ngajak teman atau ngajak Meni paling enak. Oke, jadi itu tips aku malam ini, vlog dadakan, tips dadakan yang hampir selalu aku lakuin setiap hari kalau aku pergi sama anak-anak gitu kan. Nah, buat yang aliran sama aku yang anaknya banyak dan harus pergi sendirian, boleh lo komen-komen di bawah, share pengalamannya gimana, dan mungkin ada tips-tips tambahan yang aku belum sampein sama kalian ya kan. Mami-mami segera komen di bawah, sekalian curhat juga boleh. Oke, thank you banget mau nontonin vlog aku dari awal sampai akhir. Semoga tipsnya bermanfaat ya, paling nggak bikin yang nonton ngerasa ya I feel you banget, ya aku ngerasain gitu banget, gitu. Tenang, kalian nggak sendirian, kalian ada temennya, banyak temennya. Oke. Nah, jangan lupa subscribe, like, sama komen video aku, boleh share ke temen-temennya sesama mama-mama. Thank you banget udah tontonin aku hari ini. Bye bye, sampai ketemu di vlog selanjutnya. Bye. Udah. Aduh. Tuh, kamu kok ketawa sih? Kamu nggak sakit? Waduh. Wadidaw. Ada Evan. Stop. Evan. Jangan dong, kesian. Sakit nggak, Gan? Gan, sakit nggak, Gan? Kamu kenapa kok saudaranya digituin? Kenapa?